Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Maria pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya. Ia pun makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita merayakan Hari Raya Natal, Oktav Natal dibuka dengan pesta keluarga kudus dari Nazaret. Kita mau mengenang bagaimana Allah hadir ke dunia ini. Allah hadir ke dunia ini tidak sendiri. Dia juga butuh keluarga. Allah menjadi manusia, tinggal bersama dengan Maria dan Yusuf. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini sebagai keluarga, bahwa panggilan kita tentu saja panggilan menuju pada kekudusan. Bahwa pernikahan, keluarga, memiliki anak, itu bukan hanya alamiah atau memang dunia seperti itu, tidak. Tetapi ada misi yang diberikan Tuhan, yaitu menuju pada kekudusan bersama. Oleh karena itu bagaimana sampai ke sana? Tentu saja ada satu hal cara, yaitu kita melihat bahwa keluarga itu rumah pembinaan iman. Artinya bagaimana kita mendengarkan kehendak Allah, bagaimana kita menaruh belas kasih satu dengan yang lain, bagaimana kita menurunkan iman anak kita kepada anak. Oleh karena itulah gereja mengatakan bahwa keluarga adalah gereja kecil, di mana Allah hadir, di mana Allah di situ tinggal. Contohnya ya keluarga kudus Nazaret. Kita bisa lihat dalam bacaan Injil dikatakan, ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Maria pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya. Ia pun makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Artinya Yesus juga dibina. Dan ini menjadi misi kita bersama. Karena itu saya akan melanjutkan juga dengan surat gembala tahun Jubileum 2025 dari Administrator Kuskupan Surabaya Romo Yosef Eko Budi Susilo ya. Kita mau mendengarkan dengan hikmat gitu ya, mencerna supaya kita bisa menjalankan tahun Jubileum 2025 nanti dengan kesungguhan hati untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Saya akan bacakan dan kita mendengarkan secara sesama.
Surat Gembala tahun Jubileum 2025, nomor 388-G.11-12 Romawi. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus, Bapak Suci Paus Fransiskus pada tanggal 9 Mei 2024, pukul 17.30 waktu setempat, di Basilika Santo Petrus Vatikan, mengumumkan bahwa tahun 2025 merupakan tahun Jubileum yang dimulai tanggal 24 Desember 2024 sampai tanggal 6 Januari 2026. Dijelaskan bahwa tahun Jubileum adalah tahun suci rahmat dan ziarah khusus dalam gereja Katolik. Tahun Jubileum biasanya diadakan setiap 25 tahun sekali. Tetapi Paus bisa mengadakan Jubileum luar biasa seperti pernah terjadi pada tahun 2013, tahun iman, dan tahun 2015 yang bertema Tahun Kerahiman Allah. Menurut catatan sejarah, tahun khusus ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 1470 ketika Paus Paulus II, dan yang terakhir diselenggarakan pada tahun 2000 oleh Paus Yohanes Paulus II. Pada waktu itu di tahun 1999, Keuskupan Surabaya yang dipimpin oleh Monsinyur Johannes Hadiwikarta pada bulan Desember membuka secara resmi tempat ziarah Bunda Maria de Posarang. Bapak Paus Fransiskus terkait Jubileum mengeluarkan bula dengan tema Spes non confundit, artinya harapan tidak mengecewakan. Bapak Suci mengajak kita agar kita mencari tanda-tanda harapan di sekitar kita, serta berjuang terus mengupayakan perdamaian dan keadilan. Dalam bula itu, Paus Fransiskus menulis, jika kita sungguh-sungguh ingin mempersiapkan jalan menuju perdamaian di dunia kita, marilah kita berkomitmen untuk memperbaiki akar penyebab ketidakadilan, melunasi utang-utang yang tidak adil dan tidak dapat dibayar, serta memberi makan mereka yang lapar. Bila kita melihat kehidupan di sekitar kita, keluarga, lingkungan pekerjaan, lingkungan dalam arti komunitas gereja atau di paroki, bahkan bangsa dan negara, kita yang mungkin sedang tidak baik-baik saja, maka dibutuhkan harapan. Harapan akan memberikan semangat untuk berusaha memperbaiki situasi agar menjadi semakin lebih baik. Maka harapan itu tidak mengecewakan. Bahkan dikatakan oleh Bapak Suci bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun harapan bagi dunia yang menderita karena dampak perang dan krisis iklim. Karena sebenarnya tahun Jubileum adalah tahun suci, tahun Kristus yang membawa kehidupan dan kasih karunia bagi umat manusia. Jubile dari kata Yobel, nama yang diberikan untuk tahun tertentu, waktu untuk membangun kembali hubungan baik dengan Tuhan, dengan sesama manusia, serta menjaga lingkungan hidup agar tetap nyaman sebagai hunian manusia. Dengan berpartisipasi dalam tahun suci Jubileum, seseorang diberikan indulgensi penuh dari gereja. Indulgensi menurut kitab hukum kanonik, Kanon 992 mengatakan, penghapusan di hadapan Allah, hukuman-hukuman sementara untuk dosa-dosa yang kesalahannya sudah dilebur, yang diperoleh oleh orang beriman Kristiani, yang berdisposisi baik, serta memenuhi persyaratan tertentu yang digariskan dan dirumuskan, diperoleh dengan pertolongan gereja yang sebagai pelayan keselamatan secara otoritatif, membebaskan dan menerapkan harta pemulihan Kristus dan para kudus. Agar seseorang mampu memperoleh indulgensi, haruslah ia sudah dibaptis, tidak terkena ekskomunikasi, dalam keadaan rahmat, sekurang-kurangnya pada akhir perbuatan-perbuatan yang diperintahkan, menurut kitab hukum kanonik Kanon 996 paragraf pertama. Sedangkan indulgensi penuh mencangkup semua dosa, baik dosa berat maupun dosa ringan yang telah dilakukan penerima
hingga saat itu. Jika orang tersebut sungguh-sungguh bertobat, membenci dosa-dosanya, dan memenuhi semua persyaratan indulgensi. Bapa Suci pada tahun Yubelium menandainya dengan membuka pintu suci, yaitu salah satu pintu masuk yang biasanya tertutup yang mengarah ke basilika-basilika utama di Roma. Bapa Suci mengawali tahun Yubelium ini dengan membuka pintu suci Basilika Santo Petrus di Vatikan. Pada tahun Yubelium ini, umat Katolik melakukan berbagai kegiatan, di antaranya berziarah ke tempat-tempat suci seperti Basilika Santo Petrus, Basilika Santo Yohanes Lateran, Basilika Santo Paulus, dan Basilika Santa Maria Maggiore. Bagi umat Katolik di Keuskupan Surabaya yang tidak sempat ke tempat ziarat di atas, bisa menerima indulgensi dengan berziarah atau mengunjungi Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya, Gereja Kelahiran Santa Perawan Maria Surabaya, tempat ziarah Bunda Maria di Pos Sarang Kediri, tempat ziarah Gua Maria Sendang Harjo, Wereskat, Blora, tempat ziarah Sendang Rejo, Blitar, dan terakhir tempat ziarah Gua Maria Fatima, Klepu, Ponorogo. Pada tahun Yubelium ini kita diajak untuk memohon pengampunan Tuhan dan kepada sesama, memperbarui komitmen dalam iman Katolik, melakukan refleksi, mengunjungi sakramen pengakuan dosa, menerima komuni kudus, dan berdoa untuk intensi Bapa Suci. Terkait kunjungan kepada sakramen pengakuan dosa, saya mengajak kepada para romo kepala paroki untuk menentukan hari di mana umat bisa menerima sakramen pengakuan dosa di paroki masing-masing. Pada intinya, umat bisa dengan mudah menerima sakramen pertobatan sewaktu-waktu mereka membutuhkan atau menentukan hari tertentu yang disepakati. Tempat-tempat yang sudah ditentukan untuk ziarah hendaklah dipersiapkan dengan baik. Barangkali ada orang-orang yang bertugas dan menjadi guide, bisa menunjukkan tempat yang biasa dipakai untuk berdoa. Kehadiran seseorang romo pada tempat-tempat ziarah pada hari tertentu selama tahun Yubelium untuk memberikan sakramen rekonsiliasi sangatlah baik dalam membangun sikap tobat. Bapa Suci sering mengajak kita untuk memperhatikan dan memelihara lingkungan hidup. Secara konkret, dalam rangka memelihara lingkungan hidup, saya mengajak setiap keluarga yang mempunyai kebun, sebaiknya setiap keluarga menanam 2 pohon sukun, sedangkan lahan-lahan kosong di halaman rumah bisa ditanami pohon palma atau tanaman-tanaman yang bisa memberikan manfaat bagi kesehatan. Masalah lingkungan hidup ini salah satunya disebabkan karena miskinnya literasi masyarakat kita. Mereka tidak tahu bahwa tindakannya itu bisa merusak lingkungan hidup. Misalnya, membuang limbah sembarangan, juga dikarenakan sikap serakah untuk menguasai sumber daya alam, atau sering diberi istilah privatisasi sumber daya alam, demi kepentingan pribadi. Maka di tahun khusus, tahun suci ini menjadi kesempatan untuk berefleksi, bertobat demi keadilan dan kesejahteraan bersama. Akhirnya, bersama Tritunggal Maha Kudus dan Bunda Maria Sang Penolong, kita diberi anugerah agar mampu menjalani tahun Yubelium ini dengan baik, dengan niat yang sungguh dan tulus untuk melaksanakan kehendak-Nya. 17 Desember 2024, doa saya, RD Yosef Eko Budi Susilo, Administrator Diosesan Keuskupan Surabaya. Demikian surat gembala tahun Yubelium 2025, marilah kita dengan sungguh-sungguh memasukinya, karena ini sebagai anugerah dari gereja, dan kita juga merenungkan bahwa keluarga kita dipanggil untuk menghidupi kekudusan, mencapai persatuan dengan Allah. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan.